warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Atarik Azhar Sarial dari kelas TIB 4J Teknologi Informasi, kelas malam. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah sistem pengambilan keputusan dengan metode analytical hierarchy process atau yang disingkat sebagai AHP. Baik. Yang pertama adalah penjelasan dan sejarah metode analytical hierarchy process. Metode analytical hierarchy process atau AHP adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1970-an. Metode AHP digunakan untuk memilih alternatif terbaik dari beberapa pilihan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria yang berbeda. Metode AHP menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam pengambilan keputusan. Dalam metode ini, kriteria dan alternatif dinilai secara relatif terhadap satu sama lain dengan menggunakan skala perbandingan yang telah ditentukan. Kemudian, perhitungan matematis dilakukan untuk menentukan bobot atau nilai relatif dari setiap kriteria dan alternatif untuk memberikan solusi terbaik. Sejarah pengembangan metode AHP dimulai pada tahun 1960-an ketika Saaty menemukan bahwa metode perbandingan berpasangan dapat digunakan untuk mengatasi masalah kompleksitas dalam pengambilan keputusan. Saaty kemudian mengembangkan metode AHP dan mempublikasikan buku The Analytic Hierarchy Process pada tahun 1980 yang menjelaskan secara rinci tentang metode ini. Sejak saat itu, metode AHP telah digunakan secara luas dalam berbagai industri dan bidang seperti manajemen, teknik, ekonomi, dan lingkungan. Metode AHP juga telah diadaptasi ke dalam perangkat lunak pengambilan keputusan yang memudahkan pengguna untuk mengaplikasikan metode ini dalam konteks keputusan yang berbeda. Kemudian ada keunggulan metode analytical hierarchy process. Metode analytical hierarchy process atau AHP memiliki beberapa keunggulan dalam pengambilan keputusan multi kriteria. Di antaranya, yang pertama, mampu menangani kompleksitas. Metode AHP dapat digunakan untuk menangani masalah pengambilan keputusan yang kompleks dengan mempertimbangkan banyak kriteria dan alternatif yang berbeda. Metode ini memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis dan pengambilan keputusan secara sistematis dan terstruktur. Yang kedua, pendekatan yang konsisten. Metode AHP menggunakan skala perbandingan berpasangan yang telah ditentukan secara sistematis, sehingga memungkinkan pengguna untuk membuat perbandingan yang konsisten dan objektif. Yang ketiga, mampu mengintegrasikan perspektif subjektif dan objektif. Metode AHP memungkinkan pengguna untuk mengintegrasikan perspektif subjektif dan objektif dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan preferensi dan penilaian individu serta faktor-faktor objektif seperti biaya dan ketersediaan sumber daya. Yang keempat, menghasilkan solusi terbaik. Metode AHP menghasilkan solusi terbaik dengan menggabungkan penilaian dan preferensi dari semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Metode ini juga memungkinkan pengguna untuk mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari keputusan yang diambil. Kemudian yang kelima, mudah diimplementasikan. Metode AHP mudah diimplementasikan dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks pengambilan keputusan, baik dalam bisnis maupun non-bisnis. Selain itu, terdapat berbagai perangkat lunak pengambilan keputusan yang tersedia untuk mendukung penggunaan metode AHP. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, metode AHP telah menjadi salah satu metode yang populer dan efektif dalam pengambilan keputusan multi kriteria. Kemudian, penjelasan langkah-langkah tahapan implementasi metode analytical hierarchy process. Metode analytical hierarchy process atau AHP adalah salah satu teknik pengambilan keputusan multi kriteria yang sangat populer dan digunakan secara luas di berbagai bidang. Berikut adalah langkah-langkah tahapan implementasi metode AHP. Yang pertama, dekomposisi masalah. Yang kedua, penilaian atau pembobotan untuk membandingkan elemen-elemen. Yang ketiga, penyusunan matriks dan uji konsistensi. Yang keempat, penetapan prioritas pada masing-masing hierarki. Dan yang kelima,
sintetis atau interaksi matriks dari proses dan penetapan alternatif terbaik. Dekomposisi masalah atau menyusun hierarki. Dekomposisi masalah adalah langkah di mana suatu tujuan atau goal yang telah ditetapkan selanjutnya diuraikan secara sistematis ke dalam struktur yang menyusun rangkaian sistem hingga tujuan dapat dicapai secara rasional. Dengan kata lain, suatu tujuan atau goal yang utuh didekomposisi atau dipecah ke dalam unsur penyusunan. Setelah kriteria ditetapkan, selanjutnya adalah menentukan alternatif atau pilihan penyelesaian masalah. Berikut adalah gambar dari struktur hierarki. Yang pertama ada tujuan, kemudian ada kriteria 1 dengan pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan lainnya. Kemudian ada kriteria 2 dengan pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan lainnya. Kriteria 3, pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan lainnya. Dan kriteria selanjutnya dengan pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan selanjutnya. Penilaian perbandingan elemen. Penilaian atau pembobotan dimaksudkan untuk membandingkan nilai pada masing-masing kriteria guna mencapai tujuan. Dalam pembobotan, tingkat kepentingan atau penilaian perbandingan berpasangan ini berlaku hukum aksioma resiprokal. Artinya, apabila suatu elemen A dinilai lebih esensial atau penting atau 5 dibandingkan dengan elemen B, maka lebih esensial 1/5 dibandingkan dengan elemen A. Apabila elemen A sama pentingnya dengan B, maka masing-masing bernilai sama dengan 1. Berikut adalah tabel dari nilai dan keterangan dari perbandingan elemen. Yang pertama, kriteria atau alternatif A sama penting dengan kriteria atau alternatif B. Yang kedua, A mendekati sedikit lebih penting dari B. Yang ketiga, A sedikit lebih penting dari B. Kemudian yang keempat, A mendekati lebih penting dari B. Yang kelima, A lebih penting dari B. Lalu, A mendekati sangat penting dari B. Kemudian yang ketujuh, A sangat penting dari B. Yang kedelapan, A mendekati mutlak sangat penting dari B. Kemudian yang terakhir, A mutlak sangat penting dari B. Kebalikan, jika alternatif 1 dibandingkan dengan alternatif 2 nilainya 3, maka alternatif 2 dibandingkan dengan alternatif 1 nilainya 1/3. Berikut adalah contoh perhitungan studi kasus dengan metode analytical hierarchy process. Di sini saya membuat studi kasus tentang membeli equip untuk bermain game. Jadi keterangan untuk memilih equip adalah K sama dengan kekuatan, H sama dengan harga, D sama dengan desain, dan R sama dengan responsif. Kemudian ada kriteria 1 yaitu style series, alternatif 2 eBlue, yang ketiga Digital Alliance, dan yang keempat Texas. Berikut adalah tabel untuk membuat perbandingan matriks. Membuat metrik perbandingan. Pada bagian A1, A2, dan A selanjutnya adalah tempat input yang kita inputkan berdasarkan perbandingan nilai. Untuk kriteria yang dibandingkan sama, maka nilai yang dihasilkan adalah 1. Misalnya, perbandingan kriteria kekuatan yang bagian atas dengan kekuatan bagian samping. Karena sama-sama kekuatan, maka nilainya adalah 1. Seperti ini contohnya. Kekuatan bagian atas dan kekuatan bagian samping, maka hasilnya adalah 1. Sedangkan pada bagian B1, B2, dan B selanjutnya adalah nilai perbandingan kebalikan dari A1, A2, dan A selanjutnya. Misalnya, A1 sama dengan 2, maka nilai B1 sama dengan setengah. Begitu juga dengan A2, 1/5, maka B sama dengan 5. Semua nilai yang ada pada A akan dibalik untuk daerah B, dan terkesan metrik tersebut berbentuk L, yakni A1, A2, dan A3 berbanding kebalik dengan B1, B2, dan B3. Begitu juga dengan yang lain. Menjumlahkan nilai metrik. Hasil dari analisis diperoleh perhitungan pembobotan untuk semua kriteria, yaitu H
harga dibandingkan dengan kekuatan menghasilkan angka 2. Dengan keterangan, harga mendekati lebih penting dari kekuatan. Kemudian, desain dibandingkan dengan kekuatan menghasilkan nilai 4. Desain mendekati lebih penting dari kekuatan. Responsif dibandingkan dengan kekuatan menghasilkan nilai 5. Responsif lebih penting dari kekuatan. Desain dibandingkan dengan harga menghasilkan angka 3. Desain sedikit lebih penting dari harga. Kemudian responsif dibandingkan dengan harga menghasilkan nilai 4. Responsif mendekati lebih penting dari harga. Dan yang terakhir, responsif dibandingkan dengan desain menghasilkan nilai 2. Responsif mendekati lebih penting dari desain. Berikut adalah bentuk tabel dari angka nilai perbandingan metrik. Kemudian adalah tabel dalam bentuk desimal. Dan bentuk normalisasi pada tahap normalisasi dilakukan pembagian dengan jumlah dari baris, misalnya 1, 2, 3, dan 5 dibagi 11, 0,5, 1, 3, dan 4 dibagi 8,5 dan seterusnya. Dan berikut adalah hasil normalisasi. Dengan menghasilkan vektor, bobot, dan eigenvalue. Prioritas vektor diperoleh dari penjumlahan tiap baris. Bobot diperoleh dari prioritas vektor dibagi dengan metrik. Metrik yang digunakan adalah 4 kali 4 jadi N sama dengan 4. Menentukan eigenvalue. Menentukan eigenvalue dengan perkalian antara bobot yang didapat dari normalisasi dengan total metrik pertama. Kita ambil 3 angka setelah koma saja ya, yaitu 0,078 dikali 11 sama dengan 0,858. 0,126 dikali 8,5 sama dengan 1,031. 0,305 dikali 3,66 sama dengan 1,116. Yang terakhir 0,489 dikali dengan 1,9,5 dikali dengan 1,95 dengan hasil 0,953, sehingga didapat nilai eigenvalue 0,858 ditambah 1,071 ditambah 1,116 ditambah 0,953 mendapatkan hasil 3,998. Kemudian menentukan nilai konsistensi indeks CI dan konsistensi rasio CR, yaitu dengan rumus sebagai berikut. CI sama dengan eigenvalue dikurang N sama dengan per N kurang 1, yaitu 4,052 dikurang 4 sama dengan 4 kurang 1, 0,052 per 3 menghasilkan nilai 0,017. Untuk mencari CR sama dengan CI per RI, yaitu 0,017 per 0,9, yaitu mendapatkan hasil yaitu 0,018. Saat menyatakan bahwa suatu metrik perbandingan adalah konsisten bila nilai CR tidak lebih dari sama dengan 0,1 atau 10%, N sama dengan order matrix. Jika nilai CR lebih kecil daripada 0,1, maka metrik tersebut dikatakan konsisten. Dan bila nilai CR lebih besar dari 0,1, maka metrik tersebut dikatakan tidak konsisten. Konsisten dalam arti ini adalah kesetaraan nilai bobot yang diberikan antara kriteria, yaitu nilai dari sini. Ini konsisten. Kemudian menentukan kriteria kekuatan.
Alternatif pilihannya adalah SteelSeries, E-Blue, Digital Alliance, dan Rexus. Penentuan kekuatan bisa kita ambil dari bobot, misalnya jumlah kemampuan klik, tombol, atau tahan banting, bahkan dari segi yang lain. Di sini akan diambil kekuatan dari jumlah beberapa banyak kemampuan untuk menahan klik, tahan air, tahan banting, dan sebagainya. Data yang diperoleh adalah E-Blue dibandingkan dengan SteelSeries sama dengan 3, dengan keterangan E-Blue sedikit lebih penting daripada SteelSeries. Kemudian Digital Alliance dibandingkan dengan SteelSeries mendapatkan nilai 4. Digital Alliance mendekati lebih penting dari SteelSeries. Rexus dibandingkan dengan SteelSeries mendapatkan nilai 7. Rexus sangat penting dari SteelSeries. Digital Alliance dibandingkan E-Blue mendapatkan nilai 2. Digital Alliance mendekati sedikit lebih penting dari E-Blue. Rexus dibandingkan dengan E-Blue sama dengan menghasilkan nilai 4. Rexus mendekati lebih penting dari E-Blue. Rexus dibandingkan dengan Digital Alliance mendapatkan nilai 6. Rexus mendekati sangat penting dari Digital Alliance. Hasil kriteria kekuatan. Kemudian hasil normalisasi kriteria kekuatan. Kemudian menentukan kriteria harga. E-Blue dibandingkan SteelSeries mendapatkan nilai 3. E-Blue sedikit lebih penting dari SteelSeries. Digital Alliance dibandingkan dengan SteelSeries mendapatkan nilai 4. Digital Alliance mendekati lebih penting dari SteelSeries. Rexus dibandingkan dengan SteelSeries mendapatkan nilai 5. Rexus lebih penting dari SteelSeries. Digital Alliance dibandingkan dengan E-Blue mendapatkan nilai 3. Digital Alliance sedikit lebih penting dari E-Blue. Rexus dibandingkan dengan E-Blue menghasilkan nilai 2. Rexus mendekati lebih penting dari E-Blue. Kemudian Rexus dibandingkan Digital Alliance mendapatkan nilai 4. Rexus mendekati lebih penting dari Digital Alliance. Hasil kriteria harga. Kemudian hasil normalisasi kriteria harga. Menentukan kriteria desain. E-Blue dibandingkan SteelSeries menghasilkan nilai 5. E-Blue lebih penting dari SteelSeries. Digital Alliance dibandingkan SteelSeries mendapatkan nilai 4. Digital Alliance mendekati lebih penting dari SteelSeries. Rexus dibandingkan dengan SteelSeries mendapatkan nilai 2. Rexus mendekati lebih penting dari SteelSeries. Digital Alliance dibandingkan dengan E-Blue mendapatkan nilai 8. Digital Alliance mendekati mutlak sangat penting dari E-Blue. Rexus dibandingkan E-Blue mendapatkan nilai 3. Rexus sedikit lebih penting dari E-Blue. Rexus dibandingkan dengan Digital Alliance mendapatkan nilai 3. Rexus sedikit lebih penting dari Digital Alliance. Kemudian hasil dari kriteria desain. Hasil normalisasi kriteria desain. Menentukan kriteria responsif. Responsif di sini adalah sensitif dari seberapa cepat equip dapat menerima dan mengirim pergerakan dari user. Misalnya, kecepatan klik, pergerakan dari pergeseran mouse, kepekaan lampu sensor pada mouse walaupun tanpa alas, dan lain-lain. Dari responsif tersebut ditetapkan sebagai berikut. Hasil kriteria responsif. Kemudian hasil normalisasi kriteria responsif. Hasil metrik skor alternatif dari kekuatan, harga, desain, dan responsif dari setiap alternatif pilihan equip gaming. Dan berikut adalah hasil bobotnya. Hasil yang didapatkan dikalikan dengan bobot. Hasil di atas menunjukkan bahwa skor equip yang dimiliki Rexus sebesar 0,483. Mempunyai nilai tertinggi sehingga menjadi alternatif
terpilih. Baiklah, sekian presentasi dari saya tentang studi kasus pemilihan Equip Gaming menggunakan metode AHP. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.